10 jurusan saintek dengan gaji yang tinggi. Kira-kira ada jurusan kamu nggak ya? Yuk kita bahas. Oke, langsung aja kita bahas dari jurusan yang pertama, itu ada kedokteran. Yap, siapa lagi yang nggak tahu ya? Ini jurusan yang paling populer untuk anak-anak saintek. Siapa juga yang nggak mau jadi dokter? Karena profesi ini menjanjikan banget. Gaji untuk fresh graduate-nya, untuk sarjana S1 ya terutama, itu bisa dapetin dari sekitar 5-10 juta. Bahkan bisa mulai di atas 12 juta. Nah, kalau untuk Ikatan Dokter Indonesia, mereka juga bilang bahwa idealnya dokter itu gajinya harus di atas 17 juta. Dan untuk dokter-dokter spesialis ini lebih tinggi lagi ya, sekitar 20-50 juta. Idealnya menurut IDI itu di atas 40 juta. Wah, menjanjikan banget ya. Siapa nih yang mau jadi dokter? Oke, next yang kedua ada jurusan teknologi informasi. Nah, teknologi informasi ini tentunya berkaitan dengan era digital sekarang ya. Dan jurusan-jurusan yang ada di dalamnya itu seperti teknik informatika, teknik komputer, ilmu komputer, dan juga sistem informasi. Nah, jurusan-jurusan ini gajinya juga nggak kalah guys. Ini lumayan tinggi untuk fresh graduate, yaitu berkisar 7-15 juta. Dan ini untuk non PNS ya. Kalau teman-teman bekerja sebagai PNS, tentunya gaji akan mengikuti golongan PNS kalian. Berikutnya ada salah satu jurusan yang tentunya profesinya sangat beresiko tinggi. Jadi dengan gaji yang tinggi ini udah sebanding banget ya. Yaitu ada jurusan teknik perminyakan. Nah, ini kan jarang ya sebetulnya kalau perempuan mengambil teknik perminyakan. Biasanya ini laki-laki nih, karena emang resikonya itu tinggi. Tapi bukan menutup kemungkinan ya untuk yang perempuan ambil teknik perminyakan. Nah, biasanya teknik perminyakan tentu erat kaitannya dengan pengeboran hasil-hasil minyak dan gas bumi ya, dan juga mengurusi tentang industri migas. Nah, gajinya itu bisa di sekitaran 8-15 juta. Itu untuk fresh graduate ya. Kalau yang sudah berpengalaman itu bisa di atas 30 juta. Kalau teman-teman udah banyak pengalaman di proyek-proyek perminyakan ya. Berikutnya ini ada jurusan yang baru nih di Indonesia dan hanya sedikit PTN yang udah buka jurusan ini ya. Ini adalah jurusan aktuaria, pemekaran dari jurusan ekonomi. Tapi ini buat anak IPA. Nah, aktuaria ini teman-teman nanti fresh graduate bisa menjadi seorang actuarial analyst atau analisis keuangan dengan gaji berkisar dari 4-7 juta. Nah, tapi kalau kalian sudah tersertifikasi dan nantinya menjadi associate di analis keuangannya itu bisa dapat gaji sekitaran dari 9-25 juta. Wah, ini benar-benar terbuka peluangnya ya, apalagi ini jurusannya masih langka loh di Indonesia. Jadi masih banyak dicari. Next, ada jurusan yang gak kalah beresiko tinggi kayak teknik perminyakan. Ini ada adeknya gitu ya, yaitu teknik nuklir. Nah, ini mungkin kalau untuk sebagian orang di Indonesia masih agak asing ya, karena di Indonesia sendiri juga langka jurusan teknik nuklir. Buat yang belum tahu, teknik nuklir ini berkaitan banget dengan kimia, karena teman-teman akan belajar tentang sifat-sifat atom yang berkaitan dengan radiasi nantinya. Karena resikonya yang tinggi, tentunya gaji yang tinggi juga harusnya sebanding dengan jurusannya. Nah, gaji dari jurusan teknik nuklir ini untuk lulusannya itu berkisar dari 15-25 juta per bulan. Lanjut, ada jurusan teknik penerbangan. Buat kalian yang suka tentang ilmu-ilmu kepesawatan, mulai dari mesinnya atau teknologinya, atau mungkin pengen punya inovasi di bidang penerbangan, harus banget masuk jurusan ini karena gajinya juga lumayan. Untuk fresh graduate aja kalian udah bisa dapetin 5 juta dan nantinya akan terus bertambah hingga belasan juta tergantung dari skill kalian, jam terbang kalian, dan juga maskapai apa yang kalian tempati. Next, ada teknik kimia.
Nah, buat teman-teman yang suka teknik ya dan hubungannya sama proses-proses kimia, ini adalah jurusan yang punya gaji lumayan tinggi juga. Untuk teknik kimia ini akan lebih fokus bagaimana kita bisa mengolah bahan baku lewat proses-proses kimia menjadi satu produk komersil. Dan gajinya untuk para fresh graduate itu mulai dari 5 juta. Dan tentunya gajinya itu bisa semakin bertambah tergantung dari bahan baku yang teman-teman gunakan dan seberapa komersil produk yang dihasilkan. Oke, lanjut nih buat kalian yang suka gambar-gambar, ada jurusan arsitek. Nah, ini adalah jurusan-jurusan para perancang profesional untuk bangunan rumah ya. Nah, arsitek ini jurusan yang kelihatannya gampang tapi sebenarnya susah karena teman-teman harus kreatif dalam merancang sebuah rumah ataupun bangunan supaya nantinya bisa ditempati dengan nyaman. Nah, untuk fresh graduate-nya sendiri, arsitektur itu bisa dapat 4-5 juta. Ini dihitungnya bisa per proyek ya teman-teman. Dan kalau kalian bisa dapat proyek yang lebih besar, gajinya juga bisa di atas 7 juta. Dan kalau kalian udah punya banyak pengalaman di bidang arsitektur, tentunya gajinya bisa di atas 15 juta untuk setiap proyek. Lanjut, masih mirip sama arsitektur tapi ini lebih luas ya jurusannya, yaitu ada teknik sipil. Nah, teknik sipil ini lebih luas dari arsitektur ya teman-teman, karena dia fokusnya pada konstruksi dan juga fokusnya pada rancangan sebuah konstruksi untuk bangunan. Dan biasanya proyek-proyek yang diambil di teknik sipil itu lebih luas dan lebih besar dari arsitektur. Tentunya gajinya juga untuk fresh graduate berkisar 4-5 juta, dan ketika teman-teman dapat proyek yang lebih besar, namanya proyek-proyek raksasa, itu bisa dapat hingga belasan juta untuk setiap proyeknya. Yang terakhir, ini ada jurusan farmasi. Nah, buat kalian yang suka mendalami tentang perobatan, pengen kerja di BPOM, pengen bekerja sebagai apoteker, nah ini cocok banget jurusannya. Tentunya ini punya gaji yang menjanjikan juga. Untuk fresh graduate yang bekerja di bidang-bidang farmasi itu berkisar 4 juta untuk setiap bulannya. Dan ketika teman-teman sudah semakin berpengalaman, gajinya itu bisa mencapai 16 juta untuk setiap bulannya. Nah, jadi itu dia teman-teman 10 jurusan saintek dengan gaji yang tinggi. Kebanyakan memang seputar kesehatan dan juga perteknikan ya. Jadi buat kalian, ayo yang pengen banget profesinya seperti 10 jurusan tadi, jangan lupa untuk diambil jurusannya di penerimaan mahasiswa baru ke perguruan tinggi negeri. Nah, kalau kalian masih penasaran tentang jurusan-jurusan yang lain atau tentang perguruan tinggi negeri, kalian boleh komen di bawah kira-kira kita bikin video apa lagi ya selanjutnya. So, segitu aja dulu untuk video kali ini dan sampai jumpa.